Peluncuran buku Gibran The Next President hari ini lagi viral. Kenapa begitu kan? Padahal Gibran itu belum menjadi dilantik, belum menjadi wakil presiden, tiba-tiba sudah muncul bukunya begitu kan, Gibran The Next President. Ini ada apa begitu? Inilah ya warga 62 hari ini, apa-apa diteliti, padahal apakah Gibran akan the next president nantinya? Padahal kalau kita lihat Gibran itu bukan ketua umum partai begitu kan. Saya kira agak jauh nanti di tahun 2029 mereka akan berbeda lagi. Wah, ini ada apa begitu kan? Jadi menurut saya pribadi dalam buku ini diceritakan bahwa Gibran the next president di situ begitu menunjukkan bahwa sewaktu-waktu ya Gibran katanya begitu karena mereka dari Jawa begitu kan, maka bukan tidak mungkin ya Gibran the next president. Padahal secara konstitusi itu kemarin sudah melanggar begitu. Dan sekarang mau dikaitkan dengan budaya Jawa yang kemudian budaya Jawa itu menggambarkan Gibran melanggar pada tradisi dan budaya Jawa. Mungkin penyebabnya akibat ketidaktahuan. Nah, dibilang seperti itu begitu dalam bukunya begitu kan ya. Akibat ketidaktahuan Gibran mereka melanggar terhadap budaya-budaya Jawa. Dan salah satu yang paling menarik dalam buku itu ceritanya begitu kan ya, bahwa Gibran itu independen, tidak bisa disetir oleh seorang Jokowi. Ini gimana begitu? Ada yang percaya nggak dengan buku ini begitu kan? Padahal realitasnya kalau tidak ada Jokowi tidak mungkinlah ya Gibran menjadi wakil presiden. Ya ini sudah jelas di situ begitu kan? Kenapa? Karena satu ya, secara kalkulasi politik ya, padahal Prabowo sudah minta beberapa kali kepada Jokowi untuk Gibran itu ditolak sampai 7 kali, bahkan 10 kali katanya begitu. Dan pada akhirnya kalau bukan seorang Jokowi siapa lagi? Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa Gibran itu independen, tidak suka diatur-atur, pret. Ini gimana begitu kan ya? Padahal bagaimana dengan mereka yang sudah melanggar konstitusi begitu. Jadi artinya apa? Artinya dalam buku ini menurut saya pribadi oke lah saya hargai di situ begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya sebuah realitas masyarakat sudah tidak percaya lagi. Karena seorang Gibran masih belum menjadi apa-apa begitu kan. Masih wakil presiden belum dilantik. Di situ sudah muncul the next presiden. Ini gimana begitu kan? Apakah benar apa yang disampaikan Bu Koni begitu kan ya terkait dengan skenario Prabowo jabat 2 tahun ya bila terpilih jadi presiden dan langsung diganti Gibran? Benar nggak seperti itu begitu kan? Ini yang harus kita amati betul begitu. Jangan hanya menulis buku ya, tetapi tidak disesuaikan dengan konteks realitasnya. Kalau menyanjung keluarga Jokowi jangan berlebihan lah ya. Ya padahal Gibran itu masih masih wakil presiden ya. Terus kemudian masih belum dilantik, sudah muncul bukunya Gibran The Next President. Jangan-jangan ini hanya pencitraan atau bagaimana begitu? Ya, saya hargai ya, memang mengarang buku itu tidak mudah begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah kalau Gibran dianggap sebagai orang yang kemudian independen, terus kemudian tidak diatur-atur, bahkan seorang Jokowi pun tidak bisa mengatur seorang Gibran, saya kira ini ada fatalan begitu kan ya dengan sebuah realitas yang ada. Kalau bukan Jokowi tidak mungkinlah Gibran akan menjadi seorang wakil presiden begitu kan. Ya tidak mungkinlah mereka menang. Kan begitu logikanya begitu kan. Ya apa yang diceritakan Bu Koni ya kita bisa saja di situ bisa saja terjadi begitu kan ya. Prabowo jabat 2 tahun ya. Bila terpilih jadi presiden, lalu kemudian diganti Gibran. Nah, benar nggak seperti itu? Jangan-jangan kalau kita asumsikan Ibu Koni, memang ya realitasnya sesuai dengan buku itu, yaitu adalah Gibran the next president. Bisa saja begitu kan? Ini gimana bangsa kita ini belum menjadi apa-apa sudah the next president. Padahal di tahun 2024 nanti pertarungannya sangat sengit sekali.
Ada mungkin ada Anies Baswedan, ada AHY sana sini begitu, anak-anak muda begitu kan. Ya nantinya kalau tidak punya partai, kalau elektabilitasnya kecil, saya kira akan jauh begitu. Maka bisa saja apa yang disampaikan Bu Koni itu sesuai dengan buku yang yang diteliti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya melihat dengan pernyataan si Kodari yang mengungkapkan bahwa skema presiden pasca Jokowi Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode. Katanya begitu. Ini tambahannya lagi begitu kan, tambah ngaco lagi nih begitu kan, ya, bahwa mereka ya memprediksi bahwa Prabowo menjadi presiden 2 kali, Gibran 2 periode begitu kan. Ini kan tambah ngaco lagi di situ begitu kan. Iya, bisa saja ya, benar apa yang disampaikan si Kodari, bisa saja benar apa yang disampaikan Bu Koni begitu kan. Tapi kita tunggu saja siapa yang benar. Jangan-jangan Gibran the next presiden sudah diwanti-wanti atau memang sudah diceritakan begitu kan. Kita lihat saja begitu kan. Nampaknya ya di tahun 2029 tidak semudah membolak-balik telapak tangan. ya, ya ini gimana begitu? Saya tidak habis pikir dengan adanya seperti itu begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu ya, lomba senyum mirip Gibran itu sudah ada sekarang ini dan total hadiahnya katanya ya berhadiah sampai 50 juta. Itu digelar di beberapa kampus yang ada di Bekasi katanya begitu. Wah, ini gimana begitu kalau seperti itu begitu kan ya. Biasanya kan senyum Gibran kan gini begitu kan ya. Ada banyak di situ begitu kan. Ada senyum gitu begitu kan. Macam-macam begitu kan. Maka ya si Samsul ini ini sudah ada lombanya di situ begitu kan. Uang totalnya katanya 50 juta. Yang mending buat pendidikan aja 50 juta di situ dibandingkan dengan ya hadiah lomba senyum mirip Gibran di situ. Aneh kan bangsa kita? ini agak lucu di situ begitu kan. Maka kembali ke yang tadi bahwa kalau Gibran dianggap sebagai independen tidak bisa diatur-atur, ya kita lihat saja apakah kemungkinan seorang Prabowo ya nantinya begitu kan ya. Wakil itu kan hanya ban serep di situ begitu. Tapi secara realitas kita harus posisikan sama antara capres dengan cawapres begitu kan ya. Melihat dengan realitas itu harus sama. Bahkan apakah benar apa yang disampaikan si Kodari tersebut begitu kan ya, Prabowo akan menjadi presiden 2 kali, terus kemudian 2 periode ya, terus kemudian setelah itu Gibran yang katanya 2 periode. Dan ini kan tambah aneh di situ begitu. Jadi dengan adanya sebuah realitas itu kita lihat saja bahwa dalam buku yang ada yang diceritakan di situ adalah Gibran the next president. Setuju nggak kalau para pemirsa dimanapun kita berada setuju dengan seperti itu? Saya kira banyak yang akan menolak di situ begitu kan ya. Kemarin menang karena mungkin ada salah satu Jokowi yang menjadi kingmaker, mungkin salah satunya seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Ayolah kita berpikir secara jernih ya. Berpikir secara jernih, berpikir secara sehat. Ya enggak apa-apa, walaupun ada karangan buku sana sini, silahkan begitu kan ya. Mau the next presiden 3 periode, 4 periode, ya silahkan begitu kan. Tapi konteksnya yang sekarang dengan sebuah realitas ya, kita harus melihat dengan realitas itu begitu kan. Bagaimana dalam buku itu begitu tidak ceritakan bahwa Gibran ya terkait dengan undang-undang yang ada ya, apakah mereka melanggar dengan undang-undang yang ada, bagaimana mempretelisi paman di situ begitu. Itu yang seharusnya kita ceritakan begitu kan. Artinya apa? Artinya menulis buku itu tidak hanya menyanjung Gibran di situ, tidak hanya mencari muka di situ, tetapi bagaimana kritikan-kritikan itu dimasukkan juga sebagai motivasi untuk anak-anak muda untuk menjadi pemimpin. Kan begitu seharusnya. Jadi artinya apa? Artinya harus ada pembanding dimasukkan dalam di situ begitu kan. Bahwa apa yang kemudian ditoles oleh Kang Bahar ini ya menegaskan bahwa Gibran juga bukan sosok yang distir ya atau dikendalikan oleh ayahnya. Ini bahkan ya Presiden Jokowi sejauh ini ya yang dia tahu Gibran adalah pribadi yang independen katanya begitu kan. Tidak suka diatur-atur lah kira-kira begitu bahasanya begitu kan ya. Bahkan seorang Jokowi pun tidak bisa mengatur seorang Gibran.
Padahal ini semuanya kan tergantung dari seorang Jokowi begitu kan ya. Oke lah ya, saya hormati dengan buku itu begitu. Tapi ya kita lihat saja nantinya apakah ini relevan dengan tahun 2029 begitu kan, bahwa Gibran the next presiden. Dulu ada Pak SBY the next presiden, Jokowi the next presiden. Itu semuanya begitu kan. Apakah Gibran selama ini nantinya apakah the next presiden? Jangan-jangan mandek ya di wakil presiden. Ya, kalau kita berbicara dengan apa yang disampaikan Ibu Koni di situ begitu, bahwa skenario Prabowo ya jabat 2 tahun bila terpilih menjadi presiden dan langsung diganti oleh Gibran. Benar nggak dengan seperti itu begitu? Ini yang seharusnya kita lihat juga. Makanya ya sampai hari ini saya masih diambang kebingungan dalam buku-buku seperti ini begitu kan. Dan tidak hanya itu. Dalam buku ya Gibran the next presiden. Bahkan seorang Gibran ya sudah datang ke SBY ke Surabaya di situ ya. Gibran bagi-bagi buku bersampul dengan Jan Etis di situ, Jan Etes di situ. Ya, ini diberikan ke anak SD. Padahal gambar bukunya Jan Etes itu adalah cucu Jokowi sendiri. Bukunya bergambar di situ begitu kan. Apakah ini dipromosikan untuk menjadi presiden? Ya, kalau memang ya secara kalkulasi ya ini logikanya begitu kan. Kalau Gibran ya menjadi wakil presiden misalnya 2 kali, ditambah lagi menjadi presiden 2 kali, Jan Etes itu sudah berumur 30 tahun begitu kan ya, cucu Jokowi, dan itu mungkin dia akan dipersiapkan begitu kan. Ya, mungkin setingkat SD, mungkin setingkat ini dia bercerita begitu. Kalau dulu ya dikasih buku yang bergambar Jan Etes. Bahkan cita-cita Jan Etes katanya ingin jadi presiden. apakah apakah Jan Etes sudah dipersiapkan juga begitu kan ya? Jangan-jangan nanti ya Jan Etes yang kemudian terpilih menjadi presiden bukan Gibran ya. Ini saya tidak habis pikir dengan soal itu begitu. Maka ini ada kaitannya juga dengan adanya buku yang bergambar Jan Etes itu yang diberikan kepada anak-anak di situ begitu kan. Inilah negara kita, bangsa kita begitu kan ya. Ada yang aneh dan ada yang tidak. Tapi saya kira dengan adanya buku tersebut begitu kan ya, itu harus menampilkan sebuah realitas yang ada. Apakah nanti ya kritikan-kritikan Gibran itu harus ada juga, bukan hanya menyanjung sana sini begitu kan ya. Biar ada nuansa-nuansa mereka tidak berpihak kepada salah satu calon atau tidak berpihak kepada salah satu ya objek begitu kan ya. Kita harus fair begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.